Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi bersama Pak Jazuri. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas tentang materi matematika kelas 6 yang tentunya mudah, asik, dan menyenangkan. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang operasi hitung campuran. Anak-anakku semua, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacah sampai 100.000. Berikut adalah alur tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah diharapkan kalian nanti mampu menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah hingga 100.000. Yang kedua, diharapkan nanti kalian mampu menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi perkalian dan pembagian bilangan cacah sampai 1000. Dan yang terakhir adalah diharapkan nanti kalian mampu menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacah sampai 100.000. Sebelum mulai pembelajaran inti, Pak Guru akan sedikit flashback mengenai pembelajaran atau materi kelas 5 mengenai bilangan cacah. Masih ingatkah kalian tentang bilangan cacah? Apa itu bilangan cacah? Ya, bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari bilangan 0 sampai bilangan tak terhingga, yakni 0, 1, 2, 3, dan seterusnya hingga tak terhingga. Adapun sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah yaitu tertutup untuk penjumlahan dan perkalian, asosiatif atau pengelompokan, dan distributif atau penyebaran. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut ini. Tertutup untuk penjumlahan dan perkalian. Contoh, 2 tambah 2. Berapa anak-anak semua hasilnya? Iya, 4. Nah, hasil dari penjumlahan kedua bilangan cacah itu bakal tetap bulat. 2 kali 4. Berapa anak-anakku hasilnya? Ya, tepat sekali, 8. Hasil dari perkalian bilangan cacah bakal tetap bulat dan cacah juga. Sifat yang kedua yaitu asosiatif atau pengelompokan. Sebagai contoh, 2 tambah 3 tambah 4. Dari dua contoh bilangan tersebut, bilangan yang pertama 2 tambah 3 kita kelompokkan jadi 1, sehingga 2 tambah 3 plus 4. Sedangkan bilangan yang kedua 2 tambah 3 tambah 4, 3 tambah 4 nya dikelompokkan menjadi 1. Coba anak-anakku semua kita hitung sama-sama. 2 tambah 3 yaitu 5 ditambah 4, hasilnya adalah 9. Untuk bilangan yang kedua, 2 tambah 3 tambah 4 yaitu 7, hasilnya adalah ya tetap sama yaitu 9. Nah, setiap ada 3 bilangan cacah yang dijumlahkan, hasilnya sebenarnya bakal tetap sama walaupun cara mengelompokkan bilangannya berbeda seperti contoh di atas. Pengelompokan di awal maupun di akhir bilangan
hasilnya tetap sama. Hal ini juga berlaku buat perkalian. Sifat yang terakhir bilangan cacah yaitu distributif atau penyebaran. Pada sifat distributif atau penyebaran berlaku rumus A tambah B kali C sama dengan A kali C tambah B kali C. Sebagai contoh, 2 tambah 3 kali 2 sama dengan, kita masukkan sesuai dengan rumus yang di atas. 2 kali 2 tambah 3 kali 2. Hasilnya 2 kali 2 adalah 4 tambah 3 kali 2 yaitu 6. Hasilnya adalah 10. Nah, gimana? Sudah paham dan mengerti tentang bilangan cacah kan? Untuk selanjutnya kita akan masuk materi ke kelas 6 tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Kita langsung masuk ke contohnya. 5.675 ditambah 4.750 dikurangi 3.880. Kita coba kerjakan sama-sama. Pada contoh di samping, operasi penjumlahan muncul terlebih dahulu daripada operasi pengurangan. Jadi, operasi hitung yang dikerjakan terlebih dahulu adalah penjumlahan. 5.675 ditambah 4.750 kita kerjakan dahulu. Setelah itu kita kurangkan dengan 3.880. Hasilnya adalah 10.425. Setelah penjumlahan kita totalkan, selanjutnya kita kurangkan dengan 3.880. Hasilnya adalah 6.545. Contoh yang kedua, 3.275 ditambah 4.250 dikurangi 2.620. Kita selesaikan sama-sama. Dalam soal terdapat tanda kurung. Oleh karena itu, operasi hitung yang ada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. 3.275 ditambah 4.250 kurangi 2.620. Nah, yang di dalam kurung kita kerjakan dahulu. Hasilnya adalah 1.630. Setelah itu kita jumlahkan dengan 3.275. Hasilnya adalah 4.905. Materi selanjutnya adalah operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah. Kita langsung masuk ke dalam contohnya, yaitu 250 kali 50 dibagi 25. Kita coba selesaikan bersama-sama. Pada contoh di samping, operasi perkalian muncul terlebih dahulu daripada operasi pembagian. Jadi, operasi hitung yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. 250 kali 50 kita kerjakan dahulu. Setelah itu baru kita bagi dengan 25. Hasilnya adalah 12.500. Baru kita bagi dengan 25. Hasilnya adalah 500. Untuk contoh yang kedua, 1.500 dibagi 50 kali 14. Hasilnya adalah, pada contoh di samping, operasi pembagian muncul terlebih dahulu daripada operasi perkalian. Jadi, operasi hitung yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. 1.500 dibagi 50 kita hitung dahulu. Setelah itu baru kita kalikan dengan 14. Hasilnya 30, baru kita kalikan dengan 14, yaitu 420. Contoh yang ketiga yaitu 75 kali 250 dibagi 25. Karena dalam soal terdapat tanda kurung, operasi hitung yang ada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu, yaitu
250 dibagi 25, kita kerjakan dahulu. Hasilnya adalah 10. Setelah itu baru kita kalikan dengan 75. Hasilnya adalah 750. Untuk materi yang ketiga yaitu pengerjaan operasi hitung campuran bilangan cacah. Kita langsung masuk ke dalam contoh. 100 tambah 2400 dibagi 120. Dalam soal terdapat operasi penjumlahan dan pembagian. Operasi perkalian dan pembagian lebih tinggi kedudukannya daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi, operasi pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu, yaitu 2400 dibagi 120. Kita kerjakan dahulu, hasilnya adalah 20. Setelah itu baru kita jumlahkan dengan 100 dan hasilnya adalah 120. Contoh berikutnya yaitu 250 ditambah 40 kali 150 dikurangi 1500 dibagi 30. Kita coba kerjakan sama-sama. Dalam soal terdapat operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, dan tanda kurung. Operasi hitung dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu, kemudian perkalian dan terakhir penjumlahan. Dan pengurangan dikerjakan urut dari kiri. 40 kali 150 kita kerjakan dahulu, yaitu hasilnya 6000. Setelah itu 1500 dibagi 30 kita kerjakan juga, yaitu hasilnya 50. Baru kita jumlahkan dengan 250. Hasilnya 250 tambah 6000 adalah 6250 dikurangi 50, yaitu 6200. Contoh selanjutnya adalah 1500 dikurangi 400 dibagi 50 ditambah 200 dikali 5. Dalam soal terdapat operasi pengurangan, pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Operasi hitung pembagian dan perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu. Setelah diperoleh hasilnya, pengurangan dan penjumlahan dikerjakan urut dari kiri. 400 dibagi 50 kita kerjakan dahulu, hasilnya adalah 8. Setelah itu 200 kali 5 kita kerjakan juga, hasilnya adalah 1000. Baru 1500 kita masukkan. 1500 dikurangi 8 ditambah 1000. 1500 kurangi 8 adalah 1492. Baru kita jumlahkan dengan 1000. Hasilnya adalah 2492. Dari materi yang telah disampaikan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa operasi hitung di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari paling kiri. Dan operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari paling kiri juga. Nah, sudah paham dan mengerti tentang operasi hitung campuran kan? Untuk selanjutnya, Pak Guru ada tugas buat kalian semua. Hitunglah soal berikut ini, kemudian kalian coba jawab ke dalam komentar video pembelajaran ini. Pak Guru tunggu ya. Selamat mengerjakan. Demikianlah ulasan dari materi operasi hitung campuran kelas 6. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.